Konten apa saja yang kamu konsumsi hari ini? Apakah itu membuatmu merasa lebih pintar, lebih peduli dengan sekitar, atau malah overthinking? Kita bisa setuju bahwa di tengah lautan konten yang tidak pernah surut, kita bisa mengalami semuanya sekaligus. Di satu sisi, kelimpahan konten memang sebuah peluang untuk belajar dari berbagai sumber, peluang untuk mengusir kebosanan dengan instan. Tapi di sisi lain, kelimpahan yang sama bisa membuat kita kesulitan mengelola perhatian. Coba ingat-ingat lagi, seberapa sering kamu bermain TikTok hingga membuatmu menunda pekerjaan? Pernahkah kamu berjanji menggunakan media sosial selama 15 menit dan berakhir menjadi 3 jam? Berapa kali kamu membandingkan hidup karena melihat postingan pencapaian orang lain? Realitas ini sangat kontras dengan apa yang kita lakukan di dunia nyata. Di kehidupan sehari-hari, kita memiliki semacam filter untuk melindungi waktu dan perhatian kita. Kita memilih menghadiri acara yang penting saja. Kita hanya mau berinteraksi dengan orang yang sopan. Begitu juga dalam memilih teman, kita menetapkan standar tertentu. Menariknya, begitu masuk ke dunia maya, filter itu seperti tidak ada. Kita menjadi terlalu peduli dengan apapun yang muncul di layar. Membatasi diri di dunia maya, katamu? Jelas, itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena banyak platform yang kita gunakan sengaja dirancang agar kita betah berlama-lama. Dari notifikasi berwarna yang memicu rasa penasaran untuk mengeceknya, hingga algoritma yang terus menyuapi kita dengan konten baru tanpa henti. Karena itu, kita perlu kurasi, semacam filter dunia maya untuk mengelola konten apa yang kita konsumsi. Tanpa kurasi, kita membiarkan lingkungan dunia maya membentuk kita menjadi reaktif. Kita lebih mudah terseret ke konten hiburan yang membuat kita lupa waktu, debat online yang melelahkan mental, atau berita sensasional yang menguras emosi. Jika dibiarkan terus-menerus, pola ini bisa mengikis kewarasan kita, bukan dalam arti medis, melainkan dalam arti penurunan kualitas hidup sehari-hari, seperti kemampuan mengambil keputusan dan menjaga kondisi emosi. Lalu, kurasi seperti apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ada 3 jenis kurasi, dan kemungkinan besar banyak dari kita yang sudah menerapkan kurasi yang pertama. Bagaimana dengan kurasi kedua dan ketiga? Untuk menjawabnya, beri perhatianmu untuk menyelesaikan video ini. Mari kita mulai bab ini dengan memahami cara kerja algoritma secara sederhana. Algoritma tidak memiliki keinginan. Dia hanya dirancang untuk menganalisis perilaku kita seperti durasi tonton, jenis konten yang kita konsumsi, sukai, atau bagikan. Dengan informasi ini, algoritma kemudian menyusun pengalaman online kita. Salah satunya adalah memutuskan konten apa yang muncul berikutnya. Jika kita banyak mengonsumsi vlog, gosip, atau meme, algoritma akan terus menyajikan hal yang sama. Sebaliknya, jika kita lebih banyak berinteraksi dengan konten sejarah atau sains, algoritma akan menyesuaikan dan memberi lebih banyak konten serupa. Perbedaannya jelas. Konten jenis pertama bersifat menghibur, sementara konten jenis kedua bisa memperluas wawasan. Untuk menghindari efek negatif dari terlalu banyak menikmati konten hiburan, kita biasanya mencoba melakukan kurasi pertama. Berhenti mengikuti akun-akun receh, mulai mengikuti akun yang membagikan hal berguna dan mengonsumsinya sesering mungkin. Kabar baiknya, itu berhasil. Isi timeline kita berubah. Algoritma yang menyesuaikan kebiasaan baru kita mulai mengganti konten gosip menjadi konten kesehatan, dari konten prank menjadi konten finansial. Kita pun merasa lebih produktif, lebih pintar, seolah-olah berhasil menggunakan teknologi dengan baik. Sayangnya, ada hal yang sering luput dari perhatian. Meskipun layar kita akhirnya didominasi konten yang kita anggap berguna, hubungan kita dengannya sama saja seperti saat kita menikmati konten hiburan. Kita masih mengonsumsinya secara pasif. Artinya, kita membiarkan algoritma memilihkan konten untuk kita. Kamu mungkin bertanya, lalu apa masalahnya? Selama konten itu positif, harusnya aman-aman saja kan? Begini, saat menyeleksi akun yang kita anggap berguna, seringkali kita tanpa sadar menggunakan 2 filter, sesuai dengan asumsiku, atau setidaknya nyaman, dalam artian tidak mengganggu kepercayaan yang kita miliki. Konten yang tidak memenuhi 2 syarat ini lebih mudah kita tolak dengan alasan tidak bisa membuatku lebih baik. Sekilas, kurasi pertama ini tampak membantu kita menjaga kualitas informasi, tapi ada resiko tersembunyi di baliknya. Ketika algoritma hanya menyuapi kita dengan konten yang memvalidasi diri, kita akan tenggelam dalam dunia kita sendiri. Kita tidak lagi menguji asumsi, enggan melihat perspektif lain, dan cenderung menolak informasi yang berbeda.
Padahal dunia ini memiliki keberagaman ide, cerita, dan sudut pandang yang bisa membuka ruang baru untuk kita bertumbuh. Oleh karena itu, saat melakukan kurasi pertama, ada baiknya kita juga membuka ruang untuk konten berguna yang menantang cara pandang dan keyakinan kita. Dengan begini, kita tidak terjebak dalam dunia yang sempit, tapi menolak konten receh dan hanya berinteraksi dengan konten berguna saja belum cukup. Kenapa? Untuk menjawabnya, kita perlu kurasi kedua. Di dunia online, kita tidak akan pernah kehabisan konten berguna. Mulai dari podcast seorang ahli yang membuka wawasan, video esai yang mengasah berpikir kritis, hingga artikel panjang yang memberi sudut pandang baru. Semua konten ini memang membantu, tapi ada hal penting yang sering kita lupakan. Berguna tidak berarti relevan dengan tujuan yang kita usahakan saat ini. Misalnya, menonton video tentang sejarah Perang Dunia Kedua memang menambah pengetahuan. Tapi jika tujuanmu adalah mengembangkan bisnis pertamamu, sebesar apa ini membantumu? Membaca artikel mendalam tentang Bitcoin memang bermanfaat. Tapi jika prioritasmu saat ini adalah memperbaiki pola makan, apakah ini akan membuat perubahan? Inilah kenapa kita perlu kurasi kedua. Kita tidak hanya memilih konten yang berguna, tapi juga relevan. Dengan begini, informasi yang kita serap tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga mendorong kita selangkah lebih dekat pada tujuan. Penting digarisbawahi bahwa kurasi kedua ini tidak mengartikan kita menolak konten berguna yang tidak relevan. Hanya saja, ketika prioritas kita adalah mewujudkan tujuan, relevansi menjadi penentu. Tanpa itu, konten berguna justru berubah menjadi distraksi, membuat kita menghabiskan waktu sambil memberi ilusi kemajuan. Padahal kenyataannya, kita stagnan, tetap jauh dari hal yang kita inginkan. Jadi, sebelum memilih apa yang akan kita konsumsi, kita harus bisa menentukan tujuan dengan jelas. Jika tujuanmu saat ini adalah melatih kemampuan mengambil keputusan, maka esai tentang mental models menjadi pilihan yang tepat. Jika tujuanmu saat ini adalah membangun hubungan yang sehat, maka video tentang komunikasi dan humaniora akan lebih membantumu. Konten lain yang tidak relevan dengan tujuanmu bisa ditunda untuk nanti. Apakah ini selesai? Sayangnya, belum. Sekalipun kita berusaha disiplin memilih konten yang berguna dan relevan, algoritma selalu memiliki cara untuk menggeser fokus kita. Kita harus paham bahwa algoritma tidak pernah berhenti pada preferensi yang kita tetapkan. Algoritma akan terus melempar konten lain yang secara metrik meningkatkan peluang kita tetap betah di platform. Sekali saja kita memakan umpan itu, algoritma membacanya sebagai sinyal positif untuk memberi lebih banyak konten serupa. Alhasil, niat awal kita untuk mengonsumsi konten berguna dan relevan perlahan bergeser menjadi sesi hiburan. Pelan tapi pasti, fokus kita teralihkan sepenuhnya dan tujuan awal kita tidak lagi terlihat. Untuk itu, agar kurasi kedua bekerja dengan baik, setelah secara aktif menyeleksi konten yang berguna dan relevan, kita perlu menyisihkan waktu khusus untuk mengonsumsinya. Misalnya, 30 menit di pagi hari atau malam hari. Dengan cara ini, kita bisa lebih fokus pada hal yang penting dan lebih leluasa menghindari konten yang tidak sesuai. Tapi, ada sesuatu yang menarik. Apakah kamu melihat persamaan kurasi pertama dan kedua? Betul, keduanya menuntut kita untuk melawan algoritma. Pilihan ini memang tepat, tapi harus diakui bahwa konsisten melakukannya tidak mudah dan terkadang melelahkan. Pertanyaan baru pun muncul. Adakah cara agar kurasi yang kita lakukan tetap menghasilkan sesuatu yang positif sambil memberi ruang untuk terhibur tanpa merasa bersalah? Sebelum kita membahas kurasi ketiga, mari kita rekap apa saja yang sudah kita bahas sejauh ini. Pertama, tanpa kurasi. Kita menerima semua konten yang disajikan algoritma tanpa filter apapun, tidak ada pertimbangan atau kendali dari kita. Selanjutnya, kurasi pertama. Kita menolak konten yang dianggap tidak berguna dan beralih ke konten positif. Sayangnya, meskipun kita memilih konten berguna secara aktif, cara kita berinteraksi masih tetap pasif. Kita membiarkan algoritma menentukan konten yang kita konsumsi. Berikutnya, kurasi kedua. Di sini, kita tidak sekedar beralih ke konten berguna, kita juga aktif menilai relevansinya. Jika kemudian konten itu tidak sejalan dengan tujuan kita bisa mengesampingkannya untuk sementara. Sekarang, mari kita bahas kurasi ketiga. Kurasi ini dimulai dengan satu kebenaran. Kita tidak bisa lari dari algoritma.
begitu masuk ke dunia maya, algoritma akan selalu bekerja untuk memengaruhi keputusan kita tanpa sadar. Jika kurasi pertama dan kedua seakan menyuruh kita melawan algoritma, kurasi ketiga justru mempunyai pendekatan berbeda. Kita justru bekerja sama dengannya. Pertanyaannya, bagaimana? Bayangkan, algoritma menyelipkan gosip selebriti yang selingkuh di tengah usahamu menerapkan kurasi pertama. Sekilas, konten gosip yang hanya memancing amarah atau penghakiman akan kamu kategorikan sebagai konten tidak berguna dan tidak relevan. Tapi dengan kurasi ketiga, segalanya berubah. Alih-alih berhenti di judul atau merasa kesal setelah mengonsumsi konten tersebut, kamu mencoba mengajukan pertanyaan lebih dalam. Kenapa orang berselingkuh? Apa yang menyebabkan pengkhianatan dalam hubungan? Bagaimana kematangan emosional berperan dalam langgengnya sebuah hubungan? Sekarang, kamu tidak lagi mengonsumsi gosip. Kamu sedang menyelami psikologi, belajar tentang kepercayaan, teori keterikatan, dan mempelajari cara untuk menjadi pasangan yang lebih baik. Di hari lain, kamu membuka TikTok dan menemukan video seorang selebgram yang memamerkan tas mewah, jam tangan mahal, dan sneakers edisi terbatas. Sekilas, konten seperti ini hanyalah konten pamer, tidak lebih. Tapi sekali lagi, kurasi ketiga mengajakmu melihat sebuah konten lebih jauh. Kamu bertanya, apa alasan psikologi seseorang suka pamer? Kenapa sebuah merek bisa dianggap sangat bernilai? Apakah kualitas, persepsi, atau lainnya yang membuat orang rela menghabiskan ratusan juta hanya untuk sebuah produk? Dari mana selebgram ini mendapatkan uang untuk membeli barang-barang mahal? Apakah dari endorsement, bisnisnya sendiri? Lalu bagaimana cara kerjanya? Kamu lihat, konten yang tadinya dicap tidak bermanfaat ternyata bisa menjadi pintu masuk untuk belajar tentang psikologi manusia, psikologi pemasaran, perilaku konsumen, dan cara menghasilkan uang. Polanya jelas, kurasi ketiga tidak menuntut kita untuk melawan algoritma. Sebaliknya, kurasi ini justru mengajak kita menyambut segala jenis konten karena selalu ada hal berguna atau bahkan relevan jika kita mau menggalinya lebih dalam. Setelah memahami ketiga jenis kurasi, pertanyaan lanjutan yang seharusnya kita ajukan bukanlah jenis kurasi mana yang terbaik, tapi jenis kurasi mana yang paling sesuai dengan kebutuhanku saat ini. Dengan pendekatan ini, penerapan kurasi menjadi fleksibel. Kita bisa menggunakan salah satu dari ketiganya tanpa membuat diri kita bosan, bahkan tertekan. Saat bersantai, menikmati konten tanpa kurasi atau menggunakan kurasi pertama bukanlah pilihan yang buruk. Saat fokus pada tujuan, menyiapkan waktu untuk menerapkan kurasi kedua adalah pilihan yang lebih efektif. Tapi saat ingin belajar tanpa merasa bosan dan bersalah, kurasi ketiga menjadi pilihan yang tepat. Yang pasti, penggunaan tiga jenis kurasi ini bisa membantu kita mengarahkan perhatian kita ke hal yang tepat di waktu yang tepat, agar kita lebih pintar, agar kita tetap waras.